Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mari kita belajar dari kisah para nabi. Di antaranya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak, bahkan berat. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim harus meninggalkan istrinya Sayyidati Hajar beserta Ismail yang masih digendong di satu tempat yang belum ada penduduk, belum ada orang satupun, yaitu di semenanjung Arab yang akan menjadi cikal bakal kota Makkah. Beliau menerima perintah ini dengan ridho dan juga penuh kesabaran karena Allah Subhanahu wa taala yang merintah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban, bukan hewan, tetapi berkurban menyembelih anaknya sendiri, tidak sama orang lain, bahkan oleh tangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal Ismail adalah anak yang sangat diidam-idamkan begitu lama. Tetapi karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, beliau melaksanakannya. Walaupun pada akhirnya diganti dengan domba yang sangat besar. Menurut riwayat, domba itu adalah yang dikurbankan oleh anaknya Nabi Adam alaihissalam, yaitu Habil. Kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah yang akan menjadi cikal bakal kiblatnya manusia, terutama orang muslim dalam beribadah seantero dunia ini. Beliau membangun Ka'bah dengan alat dan bahan seadanya, sehingga beliau mampu menyelesaikan pembangunan itu. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun diberikan ujian, perintah oleh Allah untuk membangun peradaban manusia di sana, bahkan membangun peradaban Islam, dan beliau mampu membangun masyarakat yang masih bengal, yang masih antah berantah, yang masih bodoh di dalam masalah agama. Tetapi beliau dengan penuh kesabaran dan tentunya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala mampu melaksanakannya. Dari sekian banyak ujian-ujian yang Allah berikan kepada beliau, beliau mampu melaluinya sehingga lulus semuanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan penghargaan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Salamun ala Ibrahim, kadzalika najzil muhsinin, innahu min ibadinal mu'minin. Surah As-Saffat ayat 109 sampai 111. Allahu a'lam bihaqiqatil murad. Keselamatan dan kesejahteraan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian kami, kata Allah, akan membalas orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah hamba kami yang mukmin. Bagaimana kita mengambil pelajaran dari kisah ini? Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya di suatu tempat yang belum ada penduduk, bukan berarti kita harus meninggalkan istri begitu saja. Kita tinggalkan istri berbulan-bulan tanpa memberi nafkah, tanpa diperhatikan, bukan. Tetapi ini menunjukkan barometer kecintaan kita, bahwa mencintai Allah harus di atas segalanya. Jika Allah yang memerintahkan untuk meninggalkan orang yang kita cintai, maka ambillah perintah Allah itu. Jika ridho keluarga bersamaan dengan ridhonya Allah, maka yang harus kita ambil adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita harus lebih rela kehilangan orang-orang yang kita cintai daripada kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim berkurban, maka kita pun diperintahkan untuk berkurban dengan hewan, kambing, domba, sapi, lembu, kerbau, ataupun unta. Dalam rangka apa? Takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Setahun sekali kita berkurban, dan untuk sepanjang tahunnya kita berkurban. Dalam rangka apa? Meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala dengan harta benda kita, dengan tenaga pikiran kita. Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah sebagai tempat ibadah dan menjadi kiblat seantero dunia ini umat muslim. Maka bagaimana kita membangun tempat ibadah di mana kita tinggal,
Kita membangun masjid, baik secara fisik, yaitu dengan berinfak, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Juga membangun ruhnya dengan mengisinya. Di setiap saat kita, atau di setiap 5 waktu kita berjamaah, kita berzikir di dalamnya, kita menuntut ilmu di masjid, membangun masjid, memakmurkan masjid. Lalu kemudian Nabi Ibrahim membangun peradaban Islam. Bagaimana kita, di mana di komplek kita, di kampung kita, di tempat kita tinggal, kita sudah peradaban Islam ini sudah ada, maka bagaimana kita untuk memeliharanya? Dengan cara apa? Tentunya dengan cara saling menghormati, menghargai, tolong menolong, saling membantu, saling kasih sayang, sehingga kita dengan tetangga, dengan bermasyarakat itu baik, sehingga masyarakat di situ hidupnya dalam keadaan tentram, aman. Demikian yang harus kita ambil hikmah daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.